Halo, selamat datang di channel Wins Movie. Sekarang kita akan membahas alur cerita film Trom 1982. Film ini merupakan pendahulu dari sequel Trom. Film diawali dengan menunjukkan suatu pusat permainan milik Kevin Flynn yang ramai didatangi pengunjung. Terlihat salah satu jenis permainan yang ada adalah Trom. Di balik permainan itu, diceritakan bahwa permainan itu dikelola oleh sebuah Master Control Program atau MSP. MSP memerintahkan untuk menangkap banyak program yang akan dimasukkan ke dalam permainan. Sistem ini dipimpin oleh Serge, tangan kanan dari MSP. Sementara itu, di dunia nyata, Kevin Flynn membuat program bernama Clue. Clue ditugaskan oleh Flynn untuk menyusup ke dalam program. Hal ini diketahui oleh MSP, terjadi kejar-kejaran antara anak buah MSP dengan Clue yang berhasil merebut tank. Clue yang berhasil menembak jatuh beberapa kapal musuh terus berusaha menghindar dari kejaran anak buah MSP. Clue dibantu oleh Beat, kecerdasan buatan yang dibuat Flynn untuk membantunya. Clue yang terus menghindar, akhirnya terpojok dan ditangkap oleh anak buah MSP. Clue yang tertangkap diinterogasi oleh MSP karena tidak mau memberikan informasi. Clue ditahan oleh MSP. Clue ini merupakan program yang dibuat oleh Kevin Flynn, dia yang akan menjadi Trom. Kevin Flynn bisa memasukkan Trom karena memiliki akses prioritas 6 dalam Encom. Encom diceritakan dalam pimpinan Edward Dillinger. Edward mendapat teguran dari MSP agar mengambil langkah untuk mencegah Flynn menerobos ke dalam MSP. MSP yang merupakan kecerdasan buatan, menyampaikan bahwa ia memiliki kendali lebih tinggi dari Edward. Edward mengambil langkah pencegahan dengan mematikan sementara semua akses prioritas 7. Dengan demikian, Flynn bersama teman-temannya tidak dapat mengakses ke server Encom. Alan yang memiliki gagasan program keamanan Trom, terkejut dengan kebijakan tersebut. Ia pergi menemui Edward untuk protes akan hal tersebut. Edward menegaskan bahwa hal ini hanya sementara untuk mencegah adanya penyusup. Edward pun menolak gagasan program Trom dari Alan. Alan yang kebingungan, mengunjungi rekan-rekannya yang berada di penelitian laser. Rekan-rekan Alan, Walter dan Laura, sedang meneliti untuk memindahkan benda dari dunia nyata ke dalam program dan mengembalikannya. Hal tersebut ternyata berhasil dilakukan. Alan menceritakan kebijakan dari Edward kepada Walter dan Laura. Laura memberikan ide untuk menemui Flynn agar bisa mendapat solusi. Hal ini dilakukan untuk bisa menghilangkan MSP yang sudah terlalu berkembang. Sesampainya di tempat Flynn, mereka disambut dengan keramaian yang ada. Setelah bertemu dengan Flynn, mereka menyampaikan bahwa Edward bertindak sejauh itu. Flynn yang keheranan cukup bingung. Flynn menanyakan apa yang kurang dari Edward, karena banyak hal dan program yang sudah dibuatnya seperti Space Paranoids dan Grid, diambil alih oleh Edward, dan sekarang ia menjadi senior eksekutif presiden. Di Encom, Walter pun komplain terhadap Edward, karena dengan kebijakannya yang ada menghambat penelitiannya. Edward menyampaikan bahwa apa yang sudah diteliti oleh Walter akan diakuisisi olehnya, dan Walter akan dibuang. Flynn yang kesal memiliki ide untuk menerobos ke dalam Encom. Banyak hal yang disampaikan Flynn ke Alan dan Laura, terkait cara Edward dalam memimpin Encom. Selain banyak programnya yang diambil, banyak kelicikan yang dilakukan oleh Edward. Hal ini tentunya dibantu oleh MSP. MSP yang sudah berkembang menjadi 2.400 kali lebih pintar dari Edward, bahkan bergagasan untuk membobol Pentagon dengan tujuan menaikkan Encom. MSP menugaskan Edward untuk menyingkirkan segala program ancaman yang ada jalannya bisa lancar untuk segala misinya.
Flynn, yang merupakan programmer cerdas, dengan mudah memasuki Encom melalui pintu lab dengan alat yang dimilikinya. Sesampainya di Encom, mereka bertiga berpencar. Flynn bersama dengan Laura menuju lab, sedangkan Alan menuju meja kerjanya. Alan diminta standby oleh Flynn, agar di saat waktunya, ia hanya memiliki sedikit celah untuk memasukkan program TROM. Flynn yang mengutak-atik komputer, berniatan untuk memasukkan TROM. MSP yang terusik dan ketakutan akan hal itu, mengaktifkan laser dengan tujuan memasuk Flynn ke dalam program. Flynn pun terkirim ke dalam program dengan menggunakan laser. Flynn yang belum menyadari bahwa dirinya di dalam program, tertangkap oleh pasukan MSP sebagai program yang akan dipakai dalam permainan. Flynn dimasukkan dalam kurungan program, sampai dengan saat itu, ia belum menyadari bahwa dirinya berada dalam program. MSP yang memasukkan Flynn ke dalam program, meminta Zerg untuk membunuh Flynn. MSP meminta Zerg menjalankan pelatihan yang mematikan untuk program yang baru ditangkap dengan Flynn yang berada di dalamnya agar Flynn mati dalam permainan. Flynn beserta program lainnya, dikumpulkan untuk menerima pengumuman dari Zerg. Zerg menegaskan agar mereka mematuhi segala aturan yang ada, dan juga menjelaskan bahwa mereka ada di bawah pengasuhan MSP. Zerg menyampaikan bahwa mereka memiliki disk cakram yang akan merekam semua kegiatan dan memori yang mereka lakukan. Setelah itu, Flynn melihat TROM yang sudah ditangkap sebelumnya oleh MSP. Program lain menyampaikan bahwa TROM adalah program yang memihak kepada pengguna. Tetapi karena memiliki kemampuan bertarung yang bagus, ia sulit dikalahkan. Di dalam kurungan, Flynn berkenalan dengan Rem, sebuah program asuransi yang ditangkap dan akan diperbudak oleh MSP. Permainan pun dimulai dengan Flynn yang dilawankan dengan sesama program oleh Zerg, dengan harapan Flynn akan kalah dan mati. Flynn yang mampu mengalahkan lawan, berlanjut ke permainan selanjutnya. Di sini ia bertemu dengan TROM. Flynn, TROM, dan Rem memasuki permainan League Cycle. Mereka bertiga mampu mengungguli permainan yang ada, sambil membuat trik untuk bisa kabur. Trik yang dijalankan pun berhasil, mereka berhasil meloloskan diri dari permainan. Zerg memerintahkan anak buahnya untuk mengejar mereka bertiga. Dengan strategi yang benar, mereka berhasil lolos dari kejaran anak buah Zerg. Tibanya mereka di tumpukan bangunan, mereka beristirahat. TROM yang memiliki misi, ia mampu melihat gerbang input dan output. Ia menyampaikan kepada Flynn dan Rem bahwa untuk menghentikan MSP, ia harus ke sana untuk menemui penggunanya yang tidak lain adalah Alan. Setelah mereka beristirahat dan minum dari sumber air, mereka melanjutkan perjalanan untuk menuju gerbang input dan output. Dalam perjalanan menuju gerbang, posisi mereka diketahui oleh anak buah MSP. TROM berhasil meloloskan diri, sedangkan Rem dan Flynn berhasil tertembak oleh anak buah MSP. TROM melanjutkan perjalanannya menuju gerbang. Flynn menyelamatkan Rem. Mereka berhasil kabur dari penglihatan anak buah MSP. Rem yang terluka parah dibawa oleh Flynn menuju lokasi aman agar tidak ditemukan oleh anak buah MSP. Di sana mereka beristirahat memulihkan diri dan tenaga. Tanpa disadari, tempat mereka beristirahat tersebut adalah puing-puing kapal. Rem yang menyadari kondisinya yang sudah kritis, menjadikan dirinya sebagai sumber energi kapal. Ia berpesan kepada Flynn untuk membantu TROM. TROM yang sudah sampai di pangkalan yang menuju ke gerbang, ia menyusup dan menemui Yori. Yori merupakan program dari Laura. TROM bersama dengan Yori berusaha untuk kabur. Di lain sisi, Flynn berusaha menerbangkan kapal untuk menyusul TROM. Sesampainya di pangkalan, Flynn mengendap dan berhasil melumpuhkan salah satu pengawal. Dengan menyentuhnya, ia berhasil menyerap energi dari pengawal dan merubah dirinya menjadi merah. TROM dan Yori berhasil mencapai gerbang. Mereka bertemu dengan Dermon yang bertugas sebagai guardian dari gerbang.
Di situ Yori dan Trom berusaha meyakinkan Demon agar memperbolehkan mereka memasuki gerbang agar Trom dapat berkomunikasi dengan penggunanya, Alan. Trom yang berkomunikasi dengan Alan, mendapatkan kode dalam cakramnya dan pesan untuk menghancurkan MSP. Trom harus memasukkan cakramnya ke inti server dari MSP agar MSP bisa hancur dan dunia Trom bisa kembali bebas. Zerg yang melihat Dermon memperbolehkan Trom masuk, marah dan menangkap Dermon. Trom yang sudah mendapatkan kode dan pesan dari Alan, bersama dengan Yori, menaiki kapal matahari yang akan mengikuti jalur cahaya menuju server utama dari MSP. Flynn yang sudah menyamar, berhasil menaiki kapal yang sama dengan Trom dan Yori. Di situ Trom dan Flynn kembali bertemu. Trom memperkenalkan Flynn kepada Yori. Selama perjalanan ke server utama MSP, Trom menjelaskan bahwa ia adalah pengguna, bukan program, dan ia kenal dengan pengguna dari Trom. Dermon yang ditangkap oleh Zerg, diinterogasi untuk rencana dari Trom. Zerg mengejar Trom dengan kapal induknya. MSP yang mengetahui hal itu, melancarkan serangan untuk menghambat jalannya kapal matahari. Flynn yang merupakan pengguna, memiliki kemampuan untuk memindahkan jalur cahaya ke jalur cahaya baru. Dengan itu perjalanan mereka dapat dilanjutkan. Zerg yang berhasil menghadang Trom, Yori, dan Flynn, berhasil menangkap Yori dan Flynn. Trom yang mengendap, berhasil lolos dari Zerg. Yori memperkenalkan Flynn kepada Dermon sebagai pengguna yang membantu mereka untuk menghancurkan MSP. Dermon dibawa oleh Zerg sebagai program cacat yang akan dimusnahkan oleh MSP bersama dengan program tahanan lainnya. Trom yang masih hidup, melawan Zerg. Berkat kemampuannya, Trom berhasil mengalahkan Zerg. MSP membangkitkan Zerg untuk melawan Trom. Di lain sisi, Flynn loncat ke dalam server MSP untuk mengecohkan MSP. Begitu celah terbuka, Trom melempar cakramnya yang sudah diberi kode oleh Alan ke dalam server MSP. Dengan masuknya kode tersebut, MSP hancur dan berhasil dikalahkan. Demikian juga dengan tahanan yang berhasil dibebaskan. Flynn yang berhasil kembali ke dunia nyata. Ia mendapatkan kembali programnya, dan dengan itu, Edward berhasil dilengsarkan dan Flynn yang menjadi pemimpin dari Encom. Sekian alur cerita dari Trom 1982. Mohon maaf bila ada salah penyebutan.